Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Debbie Riansa Fitri. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul tentang landasan komparatif pendidikan yang dibimbing oleh Pak Nurdiansyah MPD. Pengertian pendidikan komparatif. Yang pertama ada L. Kandel. Pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua, ada C. V. Good. Pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri, dan dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Pengertian pendidikan komparatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antara negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian sama. Istilah lain selain pendidikan perbandingan ialah perbandingan pendidikan. Yang kedua, pengertian secara terminologis atau secara utuh. Pendidikan ini secara etimologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antara negara yang menyangkut A. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang B. Teori dan praktek pendidikan, serta C. Latar belakang sosial, ekonomi, politik. Masalah-masalah pendidikan komparatif. Yang pertama, persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, sosial maupun geografis antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Kemudian, tujuan pendidikan komparatif. Itu tuh ada 3. Yang pertama, repertorial atau deskriptif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun dua atau lebih negara yang berbeda. Yang kedua, historik atau fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya dari masyarakat itu. Yang ketiga, melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antara negara termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. Asas-asas komparabilitas. Asas KBBI adalah 1. Dasar atas sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat padanya. Saya setuju dengan pendapat saudara. Yang kedua, dasar cita-cita atau perkumpulan atau organisasi. Yang ketiga, hukum dasar. Komparabilitas adalah kesebandingan. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan mengajarkan yang diajukan acuan lainnya. Syarat komparabilitas. Secara umum, di dalam ilmu pendidikan komparatif, dikenal adanya syarat kesebandingan atau comparability dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar supaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Bila ada seseorang yang berupaya membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat,
jelas tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan, mengingat kedua negara sudah jelas-jelas banyak perbedaan. Jika ini tetap dilakukan, meskipun nantinya mampu menghasilkan banyak rekomendasi dari studi perbandingan tersebut, pada akhirnya tidak akan banyak yang dapat diterapkan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Thank you. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa.